Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan pada pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada pembelajaran 2 dari tema 8 subtema 1, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 2. Mari kita belajar bersama-sama. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Kita lanjutkan. Coba sekarang kalian amati halaman rumah Udin berikut ini. Nah, kalian amati, apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Dan apakah menurut kalian halaman rumah Udin ini bersih atau kotor? Iya, betul. Halaman rumah Udin tampak terlihat kotor. Di situ banyak terdapat sampah yang berserakan. Ada juga kerikil atau batu-batu. Ada juga tampak terlihat ada genangan air. Dah, menurut kalian, apakah batu-batu, genangan air, sampah-sampah yang berserakan itu dapat membahayakan diri kita? Iya, betul. Benda-benda tersebut sangat dapat membahayakan diri kita. Coba kita sama-sama baca percakapan antara Udin dengan Beni. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu, ucap Udin. Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri, jawab Beni. Nah, apa yang menyebabkan batu, genangan air, dan sampah-sampah itu bisa membahayakan diri kita ketika kita akan bermain? Contohnya, batu kerikil ini. Batu kerikil ini, kalau kalian bermain di tempat yang penuh dengan batu kerikil, maka kalian bisa terjatuh, bahkan terluka. Ada genangan air juga. Ini juga sangat membahayakan. Kalau kalian bermain di tempat yang becek atau banyak genangan airnya, kalian bisa terpeleset. Sampah-sampah yang berserakan. Nyaman tidak kalau kalian bermain dengan sampah-sampah yang berserakan? Tentu tidak. Oleh sebab itu, sebelum kalian bermain, alangkah baiknya kalian memperhatikan
apakah tempat bermain kalian itu sudah bersih atau belum? Jika tempat bermain kalian belum bersih, lebih baik kalian membersihkannya bersama teman-teman agar kalian bermain bisa merasa aman dan nyaman. Mari kita membaca. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air, misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Yuk kita sama-sama membaca petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan dengan nyaring. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak, akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, "Ikut, ikuti aku," sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya, monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikut, ikuti aku," sambil memperagakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Nah, itu adalah permainan menirukan gerakan binatang berjalan. Kalian nanti bisa memainkannya bersama teman atau bersama keluarga kalian. Mari kita amati gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun, walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Apakah kalian punya teman yang berbeda agama? Ya,
kalau kalian punya teman yang berbeda agama, bolehkah kita bermain dengan mereka? Iya, tentu saja boleh. Yang tidak boleh adalah kita mengikuti keyakinan yang mereka anut. Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang bermain pernah kamu lakukan. Kalau tadi kalian punya teman yang berbeda agama, berbeda suku atau asal daerah, berbeda jenis kelamin, dan berbeda karakteristik lainnya, tetapi kalian tetap bisa bermain, itu berarti kalian sudah menunjukkan sikap baik, yaitu sikap yang menjaga kerukunan dalam bermain. Sebelum kita mengisi contoh kegiatan bermain yang pernah kita lakukan yang menunjukkan persatuan, Bu Guru akan memberikan beberapa contoh permainan yang menunjukkan persatuan. Yang pertama, ada bermain layang-layang. Pasti kalian pernah bermain layang-layang kan? Nah, permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja. Mau dari asalnya di mana, warna kulitnya seperti apa, rasnya bagaimana, semua boleh bermainkan. Jadi, bermain layang-layang merupakan salah satu contoh permainan yang bisa mewujudkan persatuan. Ada lagi nggak ya contohnya? Kita lihat sama-sama. Bermain gangsing. Ada lagi bermain egrang, bermain tarik tambang. Permainan ini bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Bermain lompat tali dan bermain kelereng. Apakah kalian pernah melakukan permainan bersama teman-teman? Jika pernah, pasti rasanya menyenangkan. Ya, ini tadi adalah permainan yang bisa dilakukan dengan teman-temanmu yang menunjukkan persatuan. Sekarang, coba kita membaca salah satu kegiatan yang pernah dimainkan oleh Udin. Ini adalah cerita Udin dan teman-temannya. Mari sama-sama kita membacanya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Sekarang, anak-anak pilih permainan yang pernah kalian mainkan bersama temanmu, lalu buatlah cerita pengalaman bermain bersama teman seperti yang Udin lakukan bersama dengan teman-temannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis.
Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Bermain menerukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menerukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menerukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan hom pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan itu seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Jadi, dalam bermain, kalian harus memperhatikan keamanan tempat kalian bermain. Contohnya, Udin dan teman-teman akan bermain di kolam. Jika kalian ingin bermain di kolam, berarti yang harus kalian perhatikan adalah keadaan kolam tersebut. Jika kolamnya penuh dengan lumpur, apakah kalian akan merasa nyaman? Iya, tentu saja tidak. Kolam renang yang penuh dengan lumut itu bisa membahayakan kesehatan dan keamanan kita. Kolam renang yang penuh dengan lumut itu juga bisa membuat kita terjatuh dan terluka. Coba kalian perhatikan bacaan bermain menirukan gerakan binatang ini. Adakah penggunaan huruf kapitalnya? Coba kita lihat. Ada aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Itu adalah menggunakan huruf kapital. Jadi, dalam bercerita atau menulis cerita, kita harus tetap memperhatikan penggunaan huruf kapital. Mari kita sama-sama mengulang kembali pelajaran huruf kapital. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Titik. Adakah huruf kapital pada kalimat ini? Iya, ada aku, ada Edo, ada Beni, ada Siti, ada Dayu, Meli, dan Lani. Aku adalah huruf awal. Kata pertama. Kata pertama, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital A. Lalu Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli. Ini adalah nama orang. Masih ingatkah kalian kalau nama orang kita harus menggunakan huruf kapital pada kata pertamanya?
Kemarin kita sudah belajar huruf kapital pada nama Tuhan dan juga nama ganti Tuhan. Contohnya apa kemarin? Iya, kata ganti Tuhan yang kemarin sudah kita pelajari adalah Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, dan Yang Maha Penyayang. Nama kata ganti Tuhan yang lain pun masih banyak, tapi yang kemarin kita pelajari hanya 5 tersebut. Jadi, nama orang, awal kalimat, nama Tuhan, dan nama pengganti Tuhan itu harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini kita akan bermain menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar. Coba kalian lihat gambar. Di sini ada gambar Udin membawa tong sampah dan ada kata-kata tong, Udin, sampah, memegang. Kata-kata ini belum berurutan. Mari kita sama-sama membuat urutannya agar menjadi kalimat yang sempurna. Kira-kira kata apa ya yang pertama kali keluar? Kita lihat sama-sama. Iya, betul, kalian pintar. Kata pertama adalah Udin. Kata selanjutnya kita lihat memegang, tong, dan sampah. Jadi kalimatnya yang setelah kita susun adalah Udin memegang tong sampah. Kalimat gambar kedua kita lihat sama-sama. Ini siapa? Siti. Dan di sini masih juga terdapat kata-kata yang belum tersusun rapi. Ada rumah, menyapu, halaman, Siti. Kalau kita gabung jadinya apa ya? Mari kita lihat. Kata pertama yang muncul adalah Siti. Selanjutnya apa ya? Menyapu, halaman, rumah. Jadi, jika sudah disusun kata-kata tersebut menjadi kalimat Siti menyapu halaman rumah. Dan jangan lupa selalu diakhiri tanda titik awal kalimat menggunakan huruf kapital. Ini nanti kalian kerjakan pada buku tulis kalian. Gambar selanjutnya seperti apa? Ya, ada Edo. Di sini ada kerikil, batu, Edo, dan mengumpulkan. Kata-katanya masih belum berurutan dan penggunaan huruf kapitalnya juga belum tepat. Mari kita sama-sama susun dan mengubahnya menjadi kalimat yang sempurna. Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Edonya menggunakan huruf kapital. Selain nama orang, Edo juga merupakan awal kalimat. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Di akhir kalimat kita berikan tanda titik. Pinter. Selanjutnya apa ya?
ada gambar Lani memegang sapu, memegang sampah. Coba kita lihat kalau disusun jadi apa ini kalimatnya. Lani mengumpulkan sampah. Oh, maaf. Ini seharusnya S-nya kecil. Jadi di sini yang besar hanya L. Lani mengumpulkan sampah dan diberi tanda titik. Nanti kalian menulis sampahnya menggunakan huruf kecil, bukan kapital. Terakhir, ada gambar Meli memegang apa ini? Sapu. Kalau kita gabung kata-katanya menjadi kalimat seperti apa ya? Meli memegang sapu lidi. Ya, ini adalah permainan menyusun kata. Nanti tugas ini kalian kerjakan pada buku tulis. Jangan lupa dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, dan setiap akhir kalimat diberi dengan tanda titik. Jadi, tugas kalian pertama menyebutkan contoh-contoh permainan yang mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kalian menceritakan permainan apa yang sudah pernah kalian mainkan bersama teman, dan permainan itu menunjukkan permainan yang mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kalian menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang sempurna. Jangan lupa menggunakan huruf kapital di awal kalimat, nama orang, dan di akhir kalimat harus diberikan tanda titik. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kita ulang kembali contoh-contoh permainan yang mewujudkan persatuan adalah: ada bermain layang-layang, bermain enggrang, bermain gangsing, bermain boneka, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi permainan yang bisa kalian mainkan bersama teman-teman, dan itu permainannya menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Setelah itu, nanti kalian menceritakan pengalaman kalian di dalam buku tulis. Permainan apa yang sudah pernah kalian lakukan bersama teman-teman kalian? Tuliskan semua hasil jawabanmu pada buku tulis. Dan jangan lupa kirimkan secara pribadi ke nomor WA Bu Guru. Nah, demikian tadi anak-anak tentang pembelajaran 2, tema 8, subtema 1. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah. Semoga Allah selalu meridhoi dan memberkahi setiap aktivitas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.